Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Fitrianingrum dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis karya sastra cerpen melalui pendekatan objektif. Karya sastra yang akan saya analisis kali ini adalah cerpen Malaikat Juga Tahu karya Dewi Lestari. Menurut Edgar Allan Poe, cerita pendek atau cerpen adalah bahan bacaan singkat yang dapat dibaca sekali duduk, yang genrenya memiliki efek tunggal, karakter, plot, dan latar yang terbatas, tidak beragam, dan tidak kompleks. Di dalam cerpen, kehidupan tokoh tidak diceritakan sepenuhnya, melainkan hanya bagian-bagian yang penting saja dalam kurun waktu yang singkat. Menurut Yudhoyono, pendekatan objektif adalah pendekatan sastra yang menekankan pada segi intrinsik dari karya sastra yang bersangkutan atau yang akan dianalisis. Hal-hal yang dianalisis dalam pendekatan objektif adalah bentuk formal sastra dan juga fenomena-fenomena dalam karya sastra yang bersangkutan. Pendekatan objektif fokus pada unsur intrinsik seperti tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Analisis pendekatan objektif. Yang pertama, tema. Tema dalam cerpen Malaikat Juga Tahu karya Dewi Lestari adalah rasa cinta seorang ibu yang begitu besar terhadap anaknya, juga rasa cinta seorang pemuda yang bertepuk sebelah tangan. Rasa cinta yang penuh dengan gejolak perjuangan dan juga dedikasi. 2. Alur. Secara garis besar, alur dalam cerpen ini adalah alur maju. Tahapan peristiwa yang terjadi yaitu sebagai berikut. Tahap pengenalan. Dimulai dengan penggambaran tokoh abang yang menderita autis, bersahabat dekat dengan seorang perempuan. Setiap malam minggu, mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama. Abang merupakan anak dari tokoh bunda yang tak lain adalah pemilik indekos legendaris yang baik hati. Bunda sangat menyayangi anaknya itu. Tahap pengenalan konflik. Dimulai saat bunda menemukan surat cinta yang ditulis oleh abang untuk si perempuan. Selanjutnya tahap peningkatan konflik. Tahap ini dimulai saat tokoh bunda tahu bahwa si perempuan sudah berpacaran dengan adik abang. Kemudian ia memanggil keduanya untuk berbicara. Bunda menyuruh si perempuan untuk memilih abang karena ia percaya bahwa cinta abang lebih besar dibanding adik. Namun si perempuan tak terima. Ia merasa bahwa dirinya lah yang punya hak untuk memilih siapa yang ia sukai. Tahap klimaks. Tahap klimaks terjadi saat bunda dan si bungsu mengalami pertikaian dan saling adu argumen, dikarenakan bunda memaksa adik dan si perempuan untuk berpura-pura tak menjalin hubungan di depan abang. Mereka pun memilih untuk pergi dari rumah agar bisa menjalani hidup tanpa gangguan bunda dan abang. Klimaks dilanjutkan dengan kondisi abang yang hancur karena ditinggal perempuan yang ia cintai. Tiap malam minggu, abang selalu berteriak memanggil nama si perempuan, berharap agar ia kembali. Di sisi lain, bunda juga merasa hancur melihat anak kesayangannya itu. Bunda selalu menangis dan berjuang untuk menenangkan abang. Yang terakhir ada tahap penyelesaian. Bagian penyelesaian dalam cerpen ini dimulai saat bunda mulai sanggup menerima apa yang terjadi pada ia dan putranya. Ia ikhlas dan tabah menghadapi semuanya. Ia menyadari bahwa dia bukanlah malaikat yang tahu tentang kadar cinta milik siapa yang lebih besar. Yang bunda tahu hanyalah ketulusan dan dedikasinya dalam mencintai abang. Abang pun akan selalu menjadi pemenang di hati bunda. Selanjutnya adalah unsur tokoh dan penokohan. 1. Bunda sebagai tokoh protagonis. Tokoh bunda digambarkan sebagai seorang janda dan tuan rumah indekos legendaris yang pandai memasak, baik hati, dan ramah terhadap orang-orang di sekitarnya. Walaupun salah satu anaknya menderita autis, namun bunda tak pernah malu. Ia justru memiliki rasa cinta yang begitu besar terhadap anaknya itu, yang dalam cerpen ini dipanggil abang.
Bunda digambarkan sebagai sosok yang bertekad kuat untuk selalu melindungi dan memberi kebahagiaan untuk abang. Kemudian ada tokoh abang sebagai tokoh protagonis. Tokoh abang digambarkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang menderita autis sehingga mentalnya masih seperti anak berusia 8 tahun. Tokoh abang memiliki watak yang perfeksionis. Ia selalu melakukan rutinitasnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tanpa terlewat satupun. Abang adalah sosok yang sangat tulus dan setia. Ia sangat mencintai tokoh bunda dan si perempuan. Kemudian ada tokoh si perempuan sebagai tokoh antagonis. Tokoh perempuan yang tidak disebutkan namanya ini digambarkan sebagai sahabat abang yang menjalin hubungan dengan adik dari abang. Ia berwatak egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Ia sangat mengenal abang dan bahkan tahu kalau abang punya perasaan terhadapnya. Namun ia justru memilih untuk pergi bersama adik abang dan meninggalkannya sendirian. Lalu tokoh adik abang sebagai tokoh antagonis. Tokoh adik abang ini digambarkan sebagai seorang pemuda yang normal, pintar, berpenampilan menarik, dan dikagumi banyak orang. Namun ia tidak terlalu dekat dengan bunda, karena selama ini tinggal jauh dari rumah dan bersekolah di luar negeri. Tokoh adik berwatak egois, tak mau mengalah, dan tak punya empati terhadap abangnya. 4. Latar tempat. Latar tempat terjadinya cerita dalam cerpen Malaikat Juga Tahu antara lain di pekarangan, rumah indekos, rumah sakit, dan kota. B. Latar waktu. Latar waktu yang sering kali muncul dalam cerpen Malaikat Juga Tahu karya Dewi Lestari adalah malam hari, lebih khususnya malam minggu. C. Latar sosial. Kondisi sosial tokoh bunda bersama orang-orang di sekitarnya yang terlihat hidup berdampingan dengan rukun dan saling berbagi. D. Latar suasana. Latar suasana di bagian awal cerpen menunjukkan suasana yang tenteram, damai, dan nyaman. Namun di pertengahan mulai penuh amarah. Di bagian akhir, suasana cerpen menjadi sedih dan hampa. 5. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan Dewi Lestari dalam cerpen Malaikat Juga Tahu adalah sudut pandang orang ketiga pelaku utama. 6. Gaya bahasa. Dewi Lestari menulis cerpen Malaikat Juga Tahu menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga ceritanya mudah untuk dipahami pembaca. Terdapat satu majas hiperbola yang ditujukan pada kutipan yang ada di bawah ini. Selain itu, penulis cerpen Malaikat Juga Tahu menyebut para tokohnya bukan dengan nama, melainkan panggilan saja, seperti bunda, abang, si bungsu, perempuan itu, laki-laki itu. Gaya bahasa juga ditunjukkan melalui kutipan di mana bunda mengatakan bahwa dia bukanlah malaikat. Dilanjutkan dengan majas pada kata cinta sebagai paket air mata, keringat, dan dedikasi. 7. Amanat. Amanat atau nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen Malaikat Juga Tahu karya Dewi Lestari adalah kita harus saling menyayangi dan berkorban demi keluarga, seperti layaknya bunda yang sangat berdedikasi untuk anaknya yaitu abang.